Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Saya mengucapkan selamat datang bagi adik-adik perawat, Seti Mora dan teman-teman yang lain yang boleh meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami sangat bersukacita dengan kehadiran saudara-saudara perawat. Doa kita agar kita sama-sama bertumbuh di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini, terambil dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, kita akan membaca ganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ganjil. Coba Tuhan membacakan ayat yang genap. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca berganti-gantian. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, bahwa tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah apa? Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tema kita hari ini adalah menaklukkan, bukan melakukan. Menaklukkan, bukan melakukan. Tema kita apa? Iya, jemaat Tuhan yang kekasih. Tema itu diambil berdasarkan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Disuruh untuk melakukan, tapi Tuhan Yesus menaklukkan. Dan itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, seandainya kita tidak belajar Alkitab sungguh-sungguh dalam keseluruhannya, dan seringkali kita kutip ayat, angkat ayat, maka teks ini, Matius pasal 4 ayat 1, akan menjadi ayat yang sulit untuk kita tafsirkan. Mengapa demikian? Kita baca ayat 1 dulu. Ayat 1 bilang apa? 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh apa? Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh di situ ditulis dari huruf kecil atau huruf besar? Menanya. Roh besar. Berarti roh di sini roh apa? Roh apa? Roh Allah. Roh apa lagi? Sini roh apa? Roh Allah, betul? Roh apa lagi? Roh Kudus. Roh apa lagi? Roh penolong, roh pengirim, sama-sama Roh Kudus lah. Begitu kan? Jadi ini maksudnya adalah roh Allah, Roh Kudus. Tapi di sini kita perhatikan, Roh Kudus membawa Yesus kemana? Kepada gurun untuk apa? Jadi Roh Kudus bawa Tuhan Yesus supaya dicobai oleh siapa? Rohani tidak? Logis tidak? Roh Kudus bawa Yesus supaya dicobai oleh setan, iblis, diabolos, sibolis. Betul tak? Jadi di sini kalau kita lihat secara letterlet, Roh Kudus bekerja sama dengan setan untuk mencobai
Tuhan Yesus. Begitu penafsirannya. Nah, disinilah kita memiliki titik krusial untuk menafsirkan. Kalau kita hanya angkat ayat. Mengapa? Karena Yakobus, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 13 ayat 14, yang lapar cepat baca. Yakobus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Ya sudah dapat? Tolong baca. Yakobus pasal 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat yang 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan diikat olehnya. Ya, jadi di situ dikatakan apa? Kalau seseorang mengalami cobaan, jangan dia berkata bahwa Allah mencobai dia, karena Allah tidak pernah mencobai siapapun juga. Tapi realitanya, Matius pasal 4 ayat 1 mengatakan apa? Roh Allah membawa Yesus untuk dicobai. Jadi yang benar yang mana? Pusing kita. Satu sisi dia bilang Allah tidak pernah mencobai, tapi di sini kita percaya Roh Kudus adalah Allah. Maka dia bawa Yesus untuk dicoba. Kira-kira mana yang benar? Jemaat Tuhan yang kekasih, maka mari kita belajar. Alkitab tidak boleh setengah-setengah. Jangan kutip sana kutip sini. Itu sama dengan saksi Yehova. Iya, saya ketemu orang Jepang dan dia tanya sama saya, saksi Yehova itu kira-kira Kristen apa tidak? Saya bilang tidak usah pakai kira-kira, betul bukan Kristen. Karena dia kutip sana, kutip sini. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kalau kita kutip sana, kutip sini, jadinya seperti ini. Maka saya berikan satu contoh. Ada seorang guru bertanya kepada anak sekolah minggu. Murid-murid lagi duduk sini. Dia ditanya anak sekolah minggu. Kira-kira, kucing boleh nggak kita potong ekor-ekornya? Boleh nggak kita kebiri babi jantan itu? Boleh apa tidak? Anggap saja ini apa itu anak sekolah minggu. Boleh nggak kita pisahkan ekor kucing dari badan kucingnya? Semua diam, sebagaimana jemaat G3 Osaka pun diam. Tiba-tiba ada seorang anak sekolah minggu berdiri. Guru, saya mau jawab. Apa? Tidak boleh. Mengapa? Karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Teks itu berfungsi untuk apa? Bukan untuk kucing itu, tapi itu berfungsi bagi pernikahan. Jadi harus lihat konteks teksnya. Maka kalau kita angkat saja seperti itu, maka kita tidak beda dengan sekolah minggu. Dia ngerti Alkitab. Maka dibilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, mengapa konteks ini? Satu sisi Yakobus mengatakan Allah tidak mencobai, tapi satu sisi dalam teks ini mengatakan bahwa Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai. Sebelum dicobai menurut. Nah, mari kita melihat bahwa kalau kita untuk mengertinya, kita harus melihat konteks. Yakobus pasal 1 berbicara bukan untuk pencobaan membuktikan kemuliaan iman. Tetapi Yakobus berbicara di sana pencobaan itu muncul oleh karena keinginan-keinginan manusia. Maka di sana Yakobus pasal 3 dikatakan dari mana terjadi pertengkaran? Oleh karena dari keinginan kita. Yang dimana kita mengingini sesuatu, tapi kita tidak mendapatkannya, maka di sana terjadi pertengkaran. Itu muncul oleh bukan karena karya Allah, tetapi karena keinginan manusia itu sendiri. Naluri manusia ingin mendapatkan sesuatu, tetapi ketika dia tidak mendapatkannya, itu menjadi cobaan di dalam dirinya, dan itu bukan datang daripada Allah itu sendiri. Maka di sana ada terjadi perselisihan, di sana ada terjadi pertengkaran, di sana ada terjadi hal-hal yang merusak hubungan manusia satu dengan yang lain. Dan Tuhan katakan itu bukan daripada Allah itu sendiri. Jelas itu? Jadi Yakobus bukan menekankan bahwa konteks di sini berarti untuk cobaan untuk pemurnian iman, tapi di sana oleh karena keluar daripada keinginan-keinginan manusia. Mau ini, mau itu, dan lain sebagainya yang merusak hubungan antara Tuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan dan hubungan pribadi dengan sesama. Sedangkan dalam Matius pasal yang keempat, mengapa Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun?
adalah satu pembuktian setelah Yesus diproklamirkan oleh Allah Bapa bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Proklamasi itu menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia sejati, tapi dia juga adalah Allah sejati. Dia datang untuk masuk dalam penggenapan keselamatan hidup manusia, tapi sebelum masuk dia membuktikan dirinya bahwa dia harus mengalami satu ujian untuk pembuktian bahwa dia manusia sejati, tapi dia Allah sejati. Maka walaupun dia manusia sejati dan dia Allah sejati, dia tidak dapat dihancurkan oleh kuasa kegelapan sekalipun. Maka saya bertanya buat kita, sejak kapan, selamat datang pasukan Hilakata, sejak kapan? Sejak kapan? Perhatikan di sini, pendetanya di sini, bukan di belakang. Oke? Pertanyaan saya adalah, sejak kapan setan dikalahkan? Sejak kapan setan dikalahkan? Mungkin kita berkata bahwa setan dikalahkan ketika Yesus ada di kayu salib dan Yesus mati di sana. Tapi saya mau katakan buat kita, di padang gurun Yesus sudah memproklamirkan bahwa setan sudah dikalahkan. Amin. Maka di sini ujian, pembuktian kekalahan Allah itu sendiri, pembuktian keilahian Yesus. Maka Yesus bukan hanya manusia, tapi Yesus adalah Allah yang sejati. Maka sebelum masuk dalam pelayanan, karena dia sudah berumur 30 tahun ketika dia diproklamirkan, dia sudah membuktikan bahwa dia menang terhadap setan. Dan pencobaan di sini adalah pencobaan pembuktian keilahian daripada Allah itu sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita mengerti ini, baru kita boleh sungguh lagi mengerti bahwa ada satu pimpinan Roh Kudus yang bersifat negatif, dalam tanda kutip, yaitu kadang dia mengizinkan kita masuk di dalam pencobaan. Tapi ketika kita menghadapi itu dan kita bergantung kepada Tuhan, pencobaan itu berubah menjadi sebuah ujian bagi kita. Kenapa? Karena ujian tidak pernah menghancurkan kita, tetapi ujian itu akan membawa kita semakin matang dan dewasa di dalam Tuhan. Amin itu. Maka dalam PA Persekutuan di Kyoto, saya katakan kepada mereka apa yang dikatakan oleh Norman Vincent Peale. Walaupun dalam satu sisi teologianya saya tidak setuju, tapi dia punya satu kutipan yang bagus. Dia bilang begini, kalau saudara tidak punya pergumulan, maka berdoalah minta pergumulan. Ya, setuju angkat tangan. Saya berdoa hari ini dia punya pergumulan, saya berdoa. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak punya ujian, maka kita tidak akan mengetahui sejauh mana ketahanan iman kita dan sejauh mana kedewasaan iman kita. Bahkan di sini Roh Kudus membimbing kita untuk melihat sejauh mana akan iman kita. Maka kadang-kadang orang berdoa begini, kok saya berdoa Tuhan berikan kesabaran bagi saya, tapi setelah datang ke gereja, kok rasanya ada orang yang bikin saya tidak sabar. Di sini tidak pernah ada, di tempat lain itu ada. Nah, begitu ya. Kalau ada orang yang bikin, Tuhan tempatkan di sekitar saya untuk bikin jengkel yang mencampur. Kalau saya lihat dia, rasanya itu seperti memuntahkan 2 anjing dari mulut saya. Lebih baik saya gak ketemu dia. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita berdoa minta kesabaran, bagaimana supaya kita bisa mengukur kesabaran kita? Harus ada yang Tuhan pakai untuk menguji sejauh mana kita sabar. Betul tak? Betul kan? Kira-kira saya masih marah apa enggak? Bagaimana supaya bisa mengujinya? Harus ada orang yang bikin marah kita. Baru di situ kita mulai sadar, kira-kira saya pemarah apa tidak ini? Betul ya? Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh melihat dari sisi ini, bahwa kadang Tuhan mengizinkan kita masuk dari titik-titik itu untuk mengukur sejauh mana iman kita. Nah, mari kita boleh kembali kepada tema kita, menaklukkan bukan melakukannya. Dalam konteks ini, mari kita boleh melihat ada 3 hal yang merupakan pencobaan yang dilontarkan setan kepada Yesus. Yang pertama adalah setan mencobai dari titik apa? Kalau kita baca dulu ayat yang kedua, kita baca sama-sama supaya yang pingsan bangun ini. Ayat yang kedua, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, apa? Laparlah Yesus. Setan tidak datang pada saat Yesus masih kenyang, betul? Tetapi ketika Yesus sudah lapar, setan datang. Ini titik apa ini?
titik kelemahan. Jadi setan serang titik kelemahan. Setan tahu di mana kita lemah, di mana kita kuat. Tapi sekali lagi, setan tidak hanya melihat titik kelemahan kita, tapi setan juga melihat titik kelebihan kita. Banyak orang berpikir, aduh ini titik kelemahan saya jaga baik-baik. Tapi jangan lupa, setan juga melihat titik kelebihan kita. Pertanyaan saya, Yudas jatuh karena kelemahannya atau kelebihannya? Yudas jatuh karena kelebihannya. Dia dipercaya menjadi bendahara murid-murid pada saat itu. Ini bukan kelemahan, tetapi kelebihan. Kalau kelebihan itu tidak dijaga baik-baik, akan menjadi kelemahan. Dan di sana, setan bisa pakai untuk menjatuhkan kita. Maka serangan setan bagi kita, bukan hanya titik kelemahan, tapi juga titik kelebihan. Ada 3 pendeta sedang duduk dan berbicara. Dia bilang begini, aduh saya punya kelemahan, nggak bisa lihat bendahara itu hitung uang. Rasanya kalau bendahara hitung uang, rasanya saya mengambil semua uang itu. Tapi tidak pernah ada di GI3 seperti itu. Di tempat. Salah lagi. Kemudian ada satu pendeta lagi bilang begini, aduh saya nggak bisa ya kalau lihat wanita cantik terus. Katanya begitu. Kemudian pendeta yang ketiga bilang apa? Kelemahan saya adalah saya nggak bisa menyimpan rahasia. Saudara mengerti? Artinya bahwa cerita dari pendeta pertama dan pendeta kedua ini pasti akan keluar. Karena pendeta ketiga tidak bisa simpan rahasia. Itu kelemahan atau kelebihan? Kelemahan sekaligus kelebihan. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh belajar bahwa setan tahu titik kelemahan kita. Setan tahu titik kelebihan kita. Maka mari kita jaga baik-baik supaya kalau titik kelemahan kita tidak dipakai oleh setan untuk menjatuhkan kita. Titik kelebihan kita tidak dipakai oleh setan untuk menjatuhkan kita. Tetapi sungguh-sungguhnya titik kelemahan kita bawa kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam kelemahan itu Allah boleh sungguh lagi memberikan kekuatan untuk menopang kita sehingga kita tidak jatuh. Titik kelebihan kita boleh sungguh ditopang oleh Tuhan sehingga kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan dan kita tidak jatuh oleh karena titik kelebihan kita. Pertanyaan saya, Lucifer jatuh itu karena kelemahan atau kelebihan? Waktu itu saya belum ada Pak Pendeta, jangan tanya saya. Lucifer jatuh kelemahan atau kelebihan? Kelebihan, tapi sekaligus menjadi kelemahan. Mengapa? Karena dia satu-satunya malaikat yang lebih dekat dengan kemuliaan Tuhan. Maka Lucifer itu artinya apa? Nggak tahu. Udah jadi Kristen dan nenek moyang gue yang mulia. Saya nggak pernah belajar tentang setan, Pak Pendeta. Saya hanya belajar tentang Tuhan. Lucifer itu artinya pembawa terang. Maka dia dilukiskan dengan bintang fajar. Mengapa dikatakan demikian? Karena dia lebih dekat dengan kemuliaan Tuhan. Dia melayani Tuhan, maka dia lebih dekat dengan kemuliaan Tuhan. Artinya Tuhan mempercayai dia. Dia punya kelebihan daripada malaikat yang lain. Tapi di tengah-tengah kelebihan ini, dia tidak jaga hatinya, maka dia mau merebut kemuliaan Tuhan, maka Tuhan buang dia. Maka sekali lagi, kelebihan sekaligus kelemahan. Maka mari kita boleh belajar dari bagian ini, bahwa serangan setan adalah kelemahan, tapi sekaligus kelebihan kita. Hal yang kedua, serangan yang kedua yang dilakukan oleh setan kepada Tuhan Yesus adalah, mari kita baca ayat yang ketiga. Mari kita baca ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya apa? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya apa? Oke, kita lihat ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan apa? Terancung kepada batu. Ayat yang ke-7, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-9, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu apa? Jika engkau sujud menyembah aku. Hal yang kedua merupakan serangan setan kepada Yesus. Tidak hanya dalam titik kelemahan dan kelebihan Tuhan Yesus, tapi yang kedua adalah dia menyerang identitas daripada
Yesus sendiri. Mengapa? Karena kata yang dipakai di situ diulang 3 kali adalah jika engkau anak Allah. Pertanyaan saya, setan tahu nggak Yesus itu anak Allah? Tahu? Coba yang bilang nggak tahu, nggak tahu. Setan tahu Yesus anak Allah. Buktinya apa? Ketika Yesus melepaskan seseorang atau 2 orang di Gerasa dari cengkeraman setan, Yesus baru turun saja, orang itu sudah terbirit-birit. Setan bawa dia terbirit-birit di kaki Tuhan. Datang dia berteluh dan menyembah. Kemudian dia bilang apa? Yesus anak Allah, jangan engkau menghukum aku. Betul? Artinya dia tahu Yesus adalah anak Allah. Tapi kenapa dia tahu Yesus anak Allah? Tapi di sini dia bilang, jika engkau anak Allah. Jika itu berarti apa? Ya? Apa jam. Jika itu artinya apa? Iya. Kira-kira begitu. Kita lagi belajar bahasa. Saya memang pakai begitu supaya kita tidak lupa bahasa Indonesia. Gitu ya. Teman-teman perawat kan pasti belum lupa bahasa Indonesia, begitu ya. Walaupun mukanya sudah seperti kanji semuanya. Iya. Kanji maksudnya. Jika artinya bisa ya bisa tidak. Artinya ada pengendalian. Bisa saja dia anak Allah, bisa saja tidak. Tapi pembuktian itu bahwa dia adalah anak Allah, dia harus turut sama perkataan setan. Pertanyaan saya, Yesus melakukan itu apa tidak? Yesus tidak melakukannya. Tapi Yesus bisa melakukan apa tidak? Yesus harusnya bisa melakukannya. Maka di sini kita melihat mengapa Yesus tidak melakukannya. Karena Yesus tahu ini serangan untuk identitas dia sebagai anak Allah. Kalau dia taat sama Tuhan, dia taat sama setan, maka otomatis setan di atas dia. Kalau dia melakukannya, maka identitasnya hanya dibuktikan melalui apa yang dia lakukan. Sekali lagi saya mau katakan buat kita, jangan pernah menunjukkan identitas kita melalui apa yang kita kerjakan. Artinya begini, kalau kita bilang begini, saya mengerjakan ini menunjukkan identitas saya. Seandainya kalau kita mengerjakan itu tapi tidak baik, apakah identitas kita juga berubah? Tidak mungkin berubah sebagai anak Allah. Maka di sini Tuhan Yesus tidak melakukan itu karena identitas Yesus sebagai anak Allah bukan ditentukan untuk mengubah batu menjadi roti. Betul? Kalau mengubah roti jadi batu itu repot lagi. Nah, Yesus mau melakukan atau tidak melakukan tidak mempengaruhi dia sebagai anak Allah. Karena identitas sebagai anak Allah sudah ada dari kekekalan dan tidak ditentukan oleh keterbatasan dan kefanaan itu sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh belajar satu hal di sini, yaitu seringkali lingkungan berusaha untuk mempermainkan identitas kita. Kita harus hati-hati dengan itu. Mengapa? Karena lingkungan ingin memberikan sebuah nilai yang baru dalam kehidupan kita. Saya berikan satu contoh dalam Daniel pasal 1. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dibawa ke Babel, ditawan oleh karena kekalahan bangsa Israel, maka di sana apa yang dilakukan oleh kerajaan Babel kepada mereka? Nama mereka diubah. Betul ya? Nama mereka diubah. Mungkin kita baca sepintas lalu, Daniel diubah menjadi Beltasar, Hananya diubah menjadi Sadrak, Misael diubah menjadi Mesak, Azaria diubah menjadi Abednego. Kita baca sepintas lalu dan kita berpikir tidak ada makna apa-apa. Tapi mari kita melihat arti masing-masing daripada nama ini. Mengapa itu diubah? Daniel yang artinya apa? Daniel yang artinya Allah Yahweh adalah hakimku, diubah menjadi apa? Beltasar. Beltasar itu artinya Dewa Belt yang merupakan istri dari Dewa Marduk yang disembah oleh sesembahan daripada Babel. Selanjutnya Hananya yang artinya rahmat Allah yang melingkupi hidupku, itu diubah menjadi Sadrak
yang artinya dewa aku, yang merupakan dewa kesuburan Raja Babel. Selanjutnya, Misael, yang artinya siapa yang serupa dengan Allah Yahweh, atau tiada yang serupa dengan Allah Yahweh, itu diubah menjadi Mesak, aku telah menjadi lemah. Dan Asaria, yang artinya hamba Allah yang bersinar dengan kemuliaan Yahweh, itu berubah menjadi Abednego, aku abdi dewa Nebu, dewa yang disembah oleh Nebukadnezar. Pertanyaan saya, apakah pergantian nama adalah sesuatu yang biasa? Saya katakan tidak. Lingkungan berusaha mengisolasi hidup kita, mengubah identitas kita dari yang percaya Tuhan menjadi tidak percaya Tuhan. Tapi pertanyaan saya, ketika lingkungan memberikan sebuah warna yang berbeda, memberikan nilai kebenaran yang berbeda, apakah kita terkecoh dengan itu atau tidak? Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak pernah terkecoh walaupun isolasi dalam istana. Mereka harus belajar bahasa baru, tapi mereka tidak pernah terkecoh dengan itu. Identitas mereka tetap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya di Jepang ini penuh dengan kebebasan, kemana saja semua bebas. Dan seringkali lingkungan menawarkan hal-hal yang bebas yang bisa merubah cara pandang kita. Mungkin kita di Indonesia, kita aktif untuk beribadah pada Tuhan karena kita takut sama orang tua. Tapi ketika kita datang ke Jepang, mungkin tidak ada lagi yang mengontrol kita. Ada tawaran sana sini bagi kita. Tapi apakah tawaran itu akan menghapus akan semua identitas kita? Ataukah kita tetap berdiri teguh dalam identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Saya katakan kepada teman-teman perawat yang baru datang, tantangan kita dan perjalanan kita masih banyak, masih panjang. Jangan sampai lingkungan yang tidak memuliakan Tuhan mengubah hidup identitas kita. Tapi tidak hanya untuk mereka, buat kita semua. Karena perjalanan kita masih panjang, karena kita tidak tahu nomor kita berapa nomor itu dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan buat kita, apapun pergumulan, apapun tantangan, apapun tawaran kemuliaan sekalipun, jangan pernah merubah identitas kita. Karena ketika identitas kita sebagai anak Allah itu dirubah, maka di baliknya ada permainan setan di sana. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh belajar daripada bagian ini, bahwa setan berusaha untuk merombak identitas daripada Yesus Kristus sendiri. Tapi Yesus tidak pernah terpengaruh dengan tawaran pencobaan daripada setan tersebut. Hal yang ketiga yang kita lihat di sini, setan tidak hanya menyerang kelemahan dan kelebihan kita. Setan tidak hanya menyerang identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tapi selanjutnya yang kita lihat di sini, mari kita baca di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika. Di sini sarana yang dipakai oleh setan apa? Memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahan dunia. Ayat ini yang dipakai oleh Dr. Zakir Naik. Saudara ingat Dr. Zakir Naik? Pernah tahu beliau? Salah satu pendeta dari Timur berusaha untuk menantang beliau, tapi Zakir Naik tidak memberikan jawaban apa-apa. Ya. Zakir Naik mengatakan begini, Alkitab itu tidak logis, Alkitab itu tidak sistematis, orang Kristen itu tidak sistematis. Mengapa? Karena ayat ini, Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, di situ dikatakan, dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia. Coba pikir secara rasional. Kalau dia berdiri seperti di atas gunung, kira-kira di atas gunung itu orang bisa melihat seluruh dunia apa tidak? Tidak, bukan? Berarti Alkitab tidak logis, Alkitab salah, betul tak? Secara logika betul. Tapi mari kita mulai melihat apa yang dimaksud dengan memperlihatkan semua kerajaan dunia. Kita memahami
bahwa konteks ini terjadi di wilayah dekat Yerusalem. Dan Yerusalem merupakan pusat daripada semua kerajaan pada saat itu. Sehingga ketika dikatakan semua kerajaan, maka Yerusalem mewakili akan keseluruhan daripada konteks kerajaan itu sendiri. Maka ini tidak bisa ditafsirkan secara letter-led. Sering kali dalam diskusi, saya katakan begini, saya tidak akan pernah dalam dialog, saya tidak akan pernah berani menyerang akan kitab suci agama lain. Mengapa demikian? Karena saya tidak belajar tentang hermeneutik agama kitab suci agama lain. Saudara tahu hermeneutik? Semacam kue lumpia. Hermeneutik itu adalah ilmu menafsirkan Alkitab, ilmu menafsirkan Al-Quran, ilmu menafsirkan Tripitaka, ilmu menafsirkan Weda dan lain sebagainya. Saya tidak punya itu. Saya hanya belajar hermeneutik tentang Alkitab. Dan saya belum yakin hermeneutik Alkitab sama dengan hermeneutik Al-Quran. Cara menafsirkan Alkitab itu sama dengan cara menafsirkan Al-Quran. Saya tidak yakin. Maka saya tidak akan berani untuk menafsirkan Al-Quran. Tetapi setiap orang menyerang Alkitab, saya akan berani menghadapinya. Oleh karena saya mengerti bagaimana menafsirkan Alkitab. Tidak boleh sembarang. Dan saya mengerti pendeta Estrosoro dari Kupang, dia bukan menyerang Islam, bukan menyerang akan Al-Quran, tapi dia ingin membuktikan kepada Zakir Naik bahwa semua ayat yang dikutip adalah ayat yang salah daripada konteksnya dan salah daripada penafsirannya. Tapi beliau tidak mau menerimanya. Maka mari kita boleh belajar dalam konteks ini bahwa kemuliaan di sana adalah Yerusalem mewakili keindahan daripada seluruh dunia. Maka otomatis itu menjadi satu daya tarik ketika orang melihat keseluruhan daripada Yerusalem. Nah, ketika itu ditawarkan kepada Yesus, Yesus terima enggak? Yesus sedang sembah sujud enggak? Tidak. Mengapa? Karena Yesus tahu semua kemuliaan dunia ini kan milik Dia. Betul. Tapi saya mengatakan dia, pencobaan ini bukan hanya ditujukan pada Yesus, tapi itu pun kadang ditujukan pada kita. Kenapa? Sadar atau tidak, kita rawan dengan kemuliaan. Kita rawan dengan kemegahan. Kita rawan dengan pujian. Kita rawan dengan hormat. Dan seringkali setan menawarkan hormat itu bagi kita. Setan menawarkan kemuliaan bagi kita. Setan menawarkan kemegahan bagi kita. Maka jangan heran, banyak orang datang ke Gunung Bromo, Gunung Kawi, bukan hanya untuk rekreasi, tetapi mereka akan datang dengan mencari apa? Kadang-kadang bilang begini, aduh nak, engkau menyeberang laut, inilah kau pegang ini dulu dah, ini kain merah, oh ini akar kayu, oh ini beras 9 biji di dalamnya, warna kuning. Tolong jangan kau pegang, kau sembarangan taruhnya ya. Kenapa? Karena itu yang jaga nyawamu. Kenapa? Karena kita butuh kuasa, kita butuh kemegahan, kita butuh keberhasilan. Karena melalui keberhasilan, kemuliaan, di sana ada hormat, di sana ada pengagungan. Dan saudaraku, itu menjadi esensi kejatuhan daripada kita. Mengapa malaikat jatuh? Malaikat jatuh oleh karena ingin mulia seperti Allah. Mengapa manusia jatuh? Karena manusia ingin mulia seperti Allah. Itu esensi kejatuhan kita. Maka setan pakai itu lagi dalam ujian ini untuk menjatuhkan Yesus dalam kemuliaan itu. Maka beda Yesus dan Adam apa? Adam dicobai dengan cara makan, betul ya? Hawa, melalui Hawa makan buah. Yesus dicobai dengan salah satunya adalah dengan makan juga. Maka hati-hati makan itu, jangan gelojo. Ada di dalam makan pun ada nah, tahu gelojo ya? Ada font di sini. Harus terjemahin itu gelojonya. Iya. Makan. Nah, kita melihat ketika ditawar di Taman Eden, Hawa makan, Adam makan. Yesus makan tidak? Tidak, bukan? Selanjutnya, Adam ditawarkan kemuliaan seperti Allah. Hawa ditawarkan kemuliaan seperti Allah. Kemudian di sini, Yesus ditawarkan kemuliaan seluruh dunia. Hawa taat. Yesus taat apa tidak? Yesus tidak taat. Maka di sini kita boleh sungguh lagi hati-hati. Sekali lagi dengarkan kalimat saya. Ada yang bersaksi begini, aduh terima kasih Pak Pendeta, terima kasih ya doanya, napa?
rasanya semua urusanku lancar semuanya. Nggak ada hambatan apa-apa, pendeta. Kadang-kadang saya diam tapi saya mikir, apakah semua kelancaran itu adalah karena Tuhan yang berkati? Belum tentu. Belum tentu. Lihat ujungnya apa? Memuliakan Tuhan atau memuliakan diri? Kalau memuliakan diri, saya percaya itu bukan dari Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Mungkin banyak pendeta tidak berani bicara seperti ini. Karena teologi kemakmuran sudah menyakiti banyak sekali gereja-gereja. Maka dibilang apa? Ikut Tuhan semua lancar, ikut Tuhan semua bahagia, ikut Tuhan semua damai sejahtera dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan buat kita, kalau lancar untuk diri kita, itu saya yakin bukan dari Tuhan. Tapi lancar untuk kemuliaan Tuhan, itu baru dari Tuhan asalnya. Amin itu? Maka mari kita melihat endingnya itu apa. Karena setan juga bisa kasih kelancaran. Iya. Karena setan juga punya kuasa. Tetapi ujungnya akan menentukan kira-kira ini datang daripada Tuhan atau datang daripada setan. Ada yang bilang, puji Tuhan, pendeta sudah berdoa buat saya sudah dapat pekerjaan. Tapi mari kita lihat, dapat pekerjaan itu menjauhkan kita dari Tuhan atau mendekatkan kita dari itu? Yang bisa jawab adalah jemaat. Dulunya sebelum dapat pekerjaan, setia melayani Tuhan, setia datang beribadah, setia memberi hidup bagi Tuhan. Tapi setelah dapat pekerjaan, say goodbye. Selamat tinggal Tuhan, haleluya Tuhan. Betul toh? Di sini tidak pernah ada, tapi di tempat lain itu ada. Maka pertanyaan saya, itu dari Tuhan atau dari setan? Itu dari Tuhan atau dari hantu? Ukurannya hanya satu. Kalau Tuhan membuat itu lancar, membuat kita semakin dekat sama Tuhan, itu dari Tuhan. Tapi kalau semua itu lancar membawa kita jauh daripada Tuhan, maka saya percaya itu bukan dari Tuhan. Selanjutnya, puji Tuhan Pak Pendeta. Pak Pendeta berdoa. Sehingga selama ini saya berdoa sampai kasut saya bolong, tapi belum dapat teman hidup. Tapi ketika berdoanya dapat teman hidup. Kalau bicara ini semuanya berseri-seri. Pertanyaan saya adalah, betulkah itu dari Tuhan? Uji dulu. Ketika sebelum dapat pacar, jadi singgah cepat, tidak di tempat ini, di tempat lain. Main musiknya luar biasa semangatnya. Main gitarnya nggak ada minor pun diminorin. Goyangannya luar biasa semangatnya. Betul ya? Tukang kunci gereja belum datang, dia sudah datang duluan 2 jam sebelumnya. Tapi setelah dapat pacar, mulai alim keluar dari gereja. Sehingga sudah mulai, Pak Kris tolong ya, jadwal saya jangan tiap 2 bulan ya, tiap sebulan ya, tolong kalau bisa 2 bulan sekali. Nggak pernah di sini begitu ya. Tapi di tempat lain bukan. Iya. Jadi di sini mari kita mulai belajar. Kalau Tuhan kasih itu, kira-kira buat kita dekat sama Tuhan atau buat kita jauh daripada Tuhan, itu ukurannya. Karena itu kemuliaan, itu kemegahan yang sering kali setan tawarkan di sana. Maka sadar atau tidak? Dia bilang begini, kadang setan sulit untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Tapi setan membuat kita sibuk sehingga akhirnya kita tidak sadar bahwa kita sudah jatuh di dalam dosa. Maka mari kita boleh perhatikan, kira-kira langkah hidup saya ini ada cobaan di dalamnya dari setan atau ini ujian daripada Tuhan. Nah, kita melihat Tuhan tidak mau terpana dari kemuliaan. Kenapa? Karena kita mau puji Dia atau tidak pun Dia tetap mulia. Amin. Kita mau hormati Dia atau tidak mau hormati Dia, Dia tetap hormat. Maka muncul pertanyaan, kalau Tuhan itu mulia, mengapa kita harus memuliakan Dia? Dia sudah sempurna mulia, mengapa kita memuliakan Dia? Jawabannya, karena kita dicipta untuk memuliakan Dia. Tapi ketika kita memuliakan Dia, kemuliaannya tidak pernah bertambah dan hormatnya tidak pernah bertambah. Saya berikan satu contoh. Sebagaimana matahari bersinar terang, kemudian kita ambil kaca, kita taruh di cermin itu. Kira-kira kemuliaan itu mantul kembali apa tidak? Cahayanya mantul apa tidak? Cahaya itu mantul. Begitulah kita. Ketika kita dicipta dengan kemuliaan Allah, seharusnya kemuliaan itu mantul kembali kepada sang kemuliaan itu, yaitu Allah itu sendiri. Dan itulah hidup kita.
maka kita tidak boleh merebut kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita melalui tawaran-tawaran kemuliaan yang ada. Kalau orang angkat kita, Tuhan angkat kita oleh karena kita setia dalam perkara kecil. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan di sana. Amin itu? Kita boleh berkata, Soli Deo Gloria. Apa itu? Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jangan katakan Soli Ego Gloria. Mirip-mirip tapi bedanya besar banget. Soli Deo Gloria dengan Soli Ego Gloria. Ego itu kemuliaan bagi saya. Kalau Deo itu kepada Allah sendiri. The Deus itu berhasilnya. Jadi segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Tuhan tidak meresponi itu. Nah, bagaimana kita sudah melihat bahwa Tuhan tidak melakukannya. Semua perintahnya daripada setan 3 kali Tuhan tidak melakukan. Tapi bagaimana Tuhan bisa menaklukkan setan? Nah, ini menjadi kunci bagi kita. Bagaimana kita bisa menaklukkan serangan setan? Hal yang pertama adalah kita melihat ayat yang kedua, ayat pertama dan kedua. Kita baca sama-sama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi hal yang pertama di sini, rahasia untuk mengalahkan serangan setan artinya memiliki keintiman dengan Tuhan. Amin itu. Di sana doa puasa. Di sana Yesus melakukan doa puasa. Nah, kita sedang ada di dalam bulan puasa. Betul? Yang puasa di sini angkat tangan. Nanti selesai tidak boleh kasih makan minum. Iya. Definisi puasa ini pun menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang. Apa itu puasa? Ada yang bilang puasa adalah intinya jauh. Tidak makan, tidak. Jadi kalau makan dan minum itu sudah berdosa. Apakah itu inti puasa dalam kekristenan? Jawabannya tidak. Mengapa tidak makan dan tidak minum di dalam puasa? Bukan karena hanya syarat semata, tapi intinya begini. Saya pada saat puasa tidak makan dan tidak minum oleh karena saya ingin mengkhususkan waktu ini. Saya mengkhususkan jam ini dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Saya mau intim dengan Tuhan. Saking karena intimnya dengan Tuhan, saya memakai jam makan dan minum hanya untuk menyembah Tuhan. Itu prinsipnya. Jadi bukan hanya karena tidak makan dan tidak minum, kemudian ke sana dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Tapi inti daripada puasa, karena saya sakingnya bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, jam makan dan minum pun saya lupa. Saya pakai hanya untuk menyembah Tuhan. Itu intinya. Jika jangan hanya lihat orang itu gak makan dan minum berarti puasa. Bisa saja lagi sakit gigi. Kita tidak bisa mengkategorikan begitu. Betul toh? Lagi sakit gigi gak bisa makan dan minum. Kamu mengkak di sini, ulat besar di sini. Nah, mari kita boleh belajar. Yesus menekankan keintiman dengan Bapa sebelum dia masuk dalam pelayanan. Dan ini menjadi kunci di mana dia menang terhadap setan. Hal yang kedua, strategi yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mengalahkan setan. Di sini kita menemukan ayat yang keempat berkata apa? Kita baca sama-sama. Tetapi Yesus menjawab apa? Ada tertulis. Stop di situ. Kita lanjut lagi pada ayat yang ke-6. Nah, ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Yesus berkata kepadanya apa? Ada pula tertulis. Pasti orang Batak yang tulis ini. Karena ada pula di sana. Kemudian kita lihat ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyala iblis, sebab ada tertulis." Pasti orang Manado yang tulis karena ada pulanya di sini. Nah, mari kita boleh sungguh lagi melihat di sini bahwa strategi untuk mengalahkan setan yang kedua adalah firman Tuhan. Betul? Tuhan tidak pakai hanya doa puasa, tapi Tuhan pakai yang kedua adalah firman Tuhan. Ada pula tertulis dalam pertama itu, dalam ayat yang keempat, itu adalah manusia hidup bukan dari roti saja, itu diambil daripada Ulangan pasal 8 ayat 3. Itu dari perjanjian lama. Kemudian ada pula tertulis di dalam pencobaan yang kedua yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-7. Itu Tuhan Yesus kutip dari Ulangan 6 ayat 16. Kemudian ayat 10 ada pula ada tertulis di sana.
Pencobaan yang ketiga itu, Tuhan bilang ada tertulis, itu diangkat dari Ulangan 6 ayat yang ke-13. Jadi semuanya pakai dasar firman Tuhan. Bukan pendeta saya bilang begini, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan demikian. Amin. Maka kunci mengalahkan setan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Maka kalau kita hanya baca firman Tuhan pas hari Minggu, itu pun pendeta yang baca. Karena kita lupa Alkitab. Padahal di rumah kita ada 4 Alkitab. Ada 5 Alkitab. Yang pertama punya bapak, yang kedua punya ibu, yang ketiga punya anak pertama, yang kedua punya anak kedua. Karena KB ya, bukan keluarga banyak. Jadi anak 2. Yang satu punya siapa? Yang satu ketinggalan di gereja jadi bawa pulang. Tidak tahu punya siapa. Tetapi 5 itu tidak pernah dibaca sekalipun. Maka saya mau tanya buat kita, senjata kita apa? Kalau saudara dan saya baca dalam Efesus pasal yang ke-6, salah satu senjata perlengkapan Allah untuk mengalahkan setan itu apa? Pedang roh, yaitu firman Allah. Firman itu adalah pedang untuk mengalahkan setan. Maka mari kita boleh belajar, kalau kita mengalahkan setan, hanya melalui keintiman dengan Tuhan, hanya melalui firman Tuhan. Tapi semua jemaat di sini, apakah sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu? Ada pemuda yang katakan sudah Pak, baca Kejadian langsung Wahyu selesai. Maka mari kita boleh belajar sejauh mana firman Tuhan menjadi kekuatan untuk berperang melawan setan. Siapa tahu pendeta bilang begini, mari kita buka ratapan. Kita bingung ratapannya di mana. Sepertinya belum ada yang meratap. Mari kita boleh belajar firman Tuhan, karena itu kunci untuk menang terhadap setan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita melihat akan 2 rahasia untuk mengalahkan setan, yaitu keintiman dengan Tuhan melalui doa dan puasa, keintiman dengan Tuhan melalui firman Tuhan, maka Tuhan Yesus sendiri menuntut satu prinsip yang menjadi kunci kemenangan terhadap setan, yaitu di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yang ketiga, kita hanya punya satu prinsip yang disembah dalam hidup ini, hanya Tuhan Allah. Hanya kepada Allah lah saya berbakti. Maka apapun juga yang menggoda saya, kemuliaan dunia, kemewahan dunia, dan lain sebagainya, tidak akan pernah mengubah arah saya menyembah Tuhan. Amin. Tidak akan mengubah arah saya berbakti pada Tuhan. Sebagaimana kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Babel mengangkat patungnya tinggi-tinggi dan menyuarakan, ketika seruling trompet berbunyi, semua orang yang ada di wilayah saya harus sujud menyembah kepada patung yang merupakan dewa daripada kaisar itu sendiri. Tapi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kami tidak akan pernah menyembah dewa Tuhanku. Jika Ia berkehendak untuk melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala, maka Dia akan melepaskan kami. Tapi jika Dia tidak mau melepaskan kami, kami tidak akan pernah menyembah patung Tuhan. Artinya, arah penyembahannya jelas, arah berbaktinya jelas, yaitu kepada Yesus Kristus, kepada Allah yang sejati. Itu yang kita harus sembah. Jangan sampai kemuliaan dunia, jangan sampai keelokan dunia, jangan sampai kenikmatan dunia mengubah arah kita. Jangan sampai hanya karena pacar kita nunggu lama-lama dan dapat-dapat, kita hantam saja, begitu ya? Akhirnya apa? Karena kita hantam saja, arah ibadah dan penyembahan kita berubah. Oh, tapi saya menyembah Tuhan. Dulunya tidak ada. Dulunya tidak ada. Apa itu? Kubaniku, apa ninikunya? Niniku isi Pak. Kubani, modelnya ya.
Bawang putihnya. Iya. Betul, bawang putih betul kan? Iya. Ada kubah di atas betul. Tapi sekarang berubah. Tell me jangan hanya karena teman hidup kita merubah akan penyembahan kita. Jangan hanya karena jabatan kita mengubah arah hidup kita. Saya setuju dengan statement daripada Ahok. Ketika dia berbicara 2 mata, 4 mata dengan seseorang itu mengatakan apa? Kalau kamu berubah iman, kamu pasti mulus jadi gubernur. Apa kata Ahok? Saya tidak hanya karena jabatan, saya mengubah arah penyembahan saya. Karena Yesus di dalam kekristenan, maka saya tidak mengubah arah hidup saya. Amin itu. Itu harus menjadi arah hidup kita. Sehingga jangan sampai hanya karena jabatan, saudara pulang, diundang pulang ke Timur. Kemudian orang mengatakan begini, kalau kau ubah imanmu, kau bisa jadi gubernur di Timur. Saya pendeta pun. Saya katakan ini jelas. Jangan semua jual Tuhan Yesus terlalu murah seperti itu. Karena Yesus sudah sangat mengasihi kita, mengorbankan hidupnya bagi kita. Jangan menjual Tuhan Yesus hanya dengan kemuliaan dunia dan tawaran dunia. Allah penyembahan kita jelas hanya kepada Yesus. Amin itu. Allah berbakti kita hanya pada Yesus. Kalimat ini adalah kalimat sentilan strong buat setan pada saat itu. Karena kalimat ini membawa setan untuk melihat sebelum dunia diciptakan, dia pernah merebut kemuliaan Tuhan, penyembahan daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan strong dengan kalimat ini, setan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Setan mau mengubah arah daripada Yesus sendiri. Mari kita mulai belajar untuk boleh sungguh lagi menetapkan satu prinsip. Apapun yang terjadi, arah penyembahan saya jelas pada siapa? Yesus Kristus. Kata yang indah, ketika Tuhan tuntut penyembahan daripada setan, dan setan juga menuntut penyembahan daripada Tuhan Yesus. Kata penyembahan ini dalam bahasa Yunani itu sama. Kata yang dipakai itu adalah kata proskuneo. Proskuneo itu adalah kata yang dipakai untuk penyembahan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Setan menuntut supaya Tuhan Yesus menyembah dia sebagai Allah. Dan Yesus menjadi penyembah. Tapi sebaliknya Yesus mengatakan, seharusnya kamu harus menjadi penyembah Allah. Mengingatkan identitas dia awalnya kamu adalah penyembah. Tapi kamu berontak, maka kamu dibuang. Sekali lagi saya mau katakan buat kita. Ketika kita mengubah arah penyembahan kita, kita tidak beda dengan apa? Saya rasanya terlalu berat saya ngomong itu. Jangan sekali-kali mengubah arah penyembahan kita, tapi jadikan Kristus menjadi arah penyembahan kita. Apapun juga, itu harus mengarahkan kita kepada Kristus itu sendiri. Maka kita akan menjadi Kristen yang sejati, yang tidak pernah dipolitisir oleh dunia ini dengan semua tawaran-tawaran yang ada. Saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu cerita. Mungkin sudah sering kali kita mendengar cerita ini, tapi marilah kita boleh menimba makna daripada cerita ini. Ada seekor monyet yang ada di atas kayu. Karena ada monyet juga di bawah kayu. Di atas pohon kayu. Kemudian angin barat dan angin timur melihat monyet ini sedang happy di atas pohon kayu. Angin barat dan angin timur berkata begini, ini konon katanya. Mari kita coba uji kekuatan kita. Siapa yang akan menjatuhkan monyet ini? Om Bimpa. Konon katanya ya, jadi Om Bimpa juga. Angin barat kalah dan angin barat mulai. Langsung angin barat dengan tupan yang kencang labrak pohon dan juga monyet itu. Tahu angin kencang, akhirnya apa? Monyetnya perlu kuat-kuat batang pohon itu. Semakin dia perlu kuat-kuat, semakin angin menjadi kencang, semakin terliuk-liuk dia, hampir patah pohon itu.
Tapi semakin terliuk-liuk dia semakin pegang kencang. Akhirnya angin barat mos-mosan. Ini kalimat antropomorfis ya. Angin barat mos-mosan. Sudah habis tenaganya. Dan dia bilang, aku menyerah. Sekarang bagian kau lah. Silakan kau buktikan kekuatanmu. Apa yang terjadi? Angin timur mulai sepoi-sepoi masuk ke lubang telinga yang duduk-duduk dengar firman Tuhan. Masuk ke telinga monyet tersebut. Aduh, monyet mulai, aduh tadi kecapean karena peluk ke batang kayu tadi. Sekarang sudah lega. Anginnya enak sekali masuk ke lubang telinga tapi tidak keluar ke telinga sebelah. Menikmati anginnya, enak sekali, enak. Dan akhirnya karena enak itu dia enjoy, kemudian tangannya lepas. Dan akhirnya dia tidur nyenyak pakai acara ngorok lagi. Apa yang terjadi? Ketika dia ngorok dan sudah tidak sadarkan diri, langsung angin timur dengan kencang, wrang! Jatuh dia. Ketika dia jatuh baru dia sadar, ternyata tadi angin timur pakai tipuan halus, tipuan kenikmatan, tipuan yang mengenakan. Ternyata ujungnya adalah apa? Jatuh. Maka Amsal katakan, sangka orang jalan yang lurus itu menuju kepada hal yang baik. Ternyata ujungnya menuju kepada maut. Mari kita boleh belajar. Kalau ada cobaan datang, mari kita pegang erat. Tapi kalau ada kenikmatan datang, jangan lupa kita juga harus pegang erat Tuhan Yesus. Amin itu. Karena kadang-kadang pergumulan datang baru bikin kita pegang erat Tuhan Yesus. Tapi semuanya sudah selesai, kita kadang lepas Tuhan Yesus. Betul ya? Tapi mari kita boleh belajar. Dalam kondisi apapun, Yesus harus kita peluk kuat-kuat. Karena dia menjadi arah penyembahan kita dan arah kita berbakti. Kita datang ke gereja ini bukan tujuan utamanya cari teman hidup. Itu hanya tambahan. Itu hanya tambahan mungkin. Tapi kita datang ke gereja ini arahnya jelas, menyembah Tuhan dan berbakti pada Tuhan. Amin. Kita datang ke gereja, kita melayani Tuhan, bukan tertunjukkan bahwa kita punya talenta, kita punya karunia, suara kita punya skill, semuanya bagus. Saya bisa main musik, saya bisa main ini dan lain sebagainya, main itu dan lain sebagainya. Tapi saya datang ke sini hanya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Maka saya tersakiti sekalipun. Saya katakan sakitnya boleh di sini sampai di ubur-ubur. Tapi kasih Kristus melampaui semuanya. Amin. Itu tidak boleh menggeser saya dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena saya tahu arah saya jelas datang kepada Tuhan. Saya bersyukur ada beberapa pelayan-pelayan yang saya kenal di gereja ini. Mereka mengalami pergumulan, tapi mereka katakan begini, Pak Pendeta, saya tahu saya melayani di sini, bukan melayani manusia, tapi saya melayani Tuhan. Amin. Orang punya statement seperti Nagoya. Iya. Bahkan ditolak sekalipun, sakitnya di sini, tapi dia tetap setia. Bahkan selesai gereja dia akan jalan begini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya. Ini tanda dari Geti Osaka ini. Daripada datang ke gereja, duduk di gereja pendeta hormat. Sampai pulang jalannya juga. Iya. Kalau datang dengan beban berat, memuji Tuhan, penyembahan jelas pada Tuhan, pulangnya haleluya, haleluya, haleluya. Tapi harus lihat ada orang apa enggak. Nah, kita harus memberikan satu gairah yang baik. Karena arah penyembahan kita adalah pada Tuhan Yesus. Saya percaya melayani Tuhan bukan berarti tidak tentang, tapi arah penyembahan kita jelas. Pada siapa? Yesus Kristus. Maka kita menang dengan pencobaan setan. Tiga hal untuk bisa mengalahkan setan. Yang pertama, bergaul intim melalui doa. Firman Tuhan, penyembahan, arah penyembahan jelas hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita dan menguatkan kita untuk boleh pulang menjadi pemenang, bukan menjadi pribadi yang kalah, tapi kita menjadi pemenang. Amin itu. Sampai menjadi pemenang angkat tangan. Puji Tuhan, ada yang tidak mau jadi pemenang. Mari, saya rindu kita pulang sebagai pembawa-pembawa kemenangan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga,
Kami percaya bahwa